Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama dan kita dengarkan. Di mana ada salah satu orang yang mengaku sebagai masyarakat bawah yang membuat Roy Suryo dan Reply Harun terhina-hina, teman-teman. Nah, yang paling serunya di mana Roy Suryo kembali dilaporkan oleh Dr. Richard, teman-teman. Tentang atau kasus plagiat ijazahnya, teman-teman. Ini sudah saya duga bahwa ada kejanggalan di ijazah Roy Suryo, teman-teman. Tanpa berlama-lama, sebelum ke cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa untuk komen yang baik-baik. Langsung saja kita ke cuplikannya. Ini susah teman-teman, ini susah kalau pengen cepet kelar masalah ini. Ini bukan soal ijazah teman-teman, ini soal menjatuhkan seseorang dengan mengatasnamakan ijazah. Dan ini harus pengadilan yang menyelesaikan teman-teman. Logisnya, yang mengeluarkan ijazah sudah mengakui dan menyatakan keabsahannya. Seharusnya ini sudah sangat-sangat valid dan jelas teman-teman. Tapi kita semua tahu bahwa Roy Suryo dan kawan-kawannya itu barisan sakit hati yang ingin memenjarakan Pak Jokowi. Orang-orang yang tidak suka pada Pak Jokowi. Jadi dia ingin balas dendam dengan mengatasnamakan ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Jadi begitu, ini masalah gak bakalan bisa cepat selesai. Gak bakalan bisa cepat selesai, teman-teman. Toh Roy Suryonya juga masih ngurusin pra-peradilan. Aduh. Pusing. Kita ingin perkenalkan semua. Ini Erdiana namanya, alias DJ. Tadi Soraya. Silakan. Iya. Mungkin saya biar ada mic yang disampaikan. Oh iya. TE terhadap Pak Roy. Sekali lagi mungkin kami berharap agar pra-peradilan kali ini memiliki jalan yang lurus juga dan berakhir baik seperti yang diharapkan, karena permohonan pra-peradilan ini kita ajukan sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang solid, sehingga yang asli ada di siapa? Kalau ada, ya. Ijazah yang asli ada di siapa? Kalau ada, itu analog, ya. Yang dipermasalahkan sekarang ijazah digitalnya. Digital punya siapa? Itu punya Dian Sandi yang meluncurkan, ya. Kenapa harus ditersangkakan kepada? Aduh, pusing saya lihat kelakuan Roy Suryo, teman-teman. Katanya nggak takut di penjara, katanya nggak takut ini itu. Ini orang kebanyakan drama, teman-teman. Kalau misalkan benar tidak takut atau nggak takut, ya langsung aja ke pokok perkara. Ini mah malah kesana kesini, memperlambat, menghambat semuanya, teman-teman. Kalian nggak hebatnya Pak Jokowi? Hebat nggak Pak Jokowi? Pak Jokowi diam aja bisa bikin kubu Roy Suryo kalang kabut, teman-teman. Kalang kabut kayak gini. Dia malah sibuk sana sini cari pengacara sana sini. Sedangkan Pak Jokowi diam aja tuh, nggak banyak bicara, nggak keluar-keluar, nggak sibuk, nggak capek sana sini, cuma diem. Tapi lihat kubu Roy Suryo kalang kabut. Karena apa? Karena takut dia tahu dia salah, teman-teman. Makanya dia kayak gini. Klien kami, Dian Sandi yang harus dicari, ya. Itu pasal 32 ayat 1, makanya kami Atas desakan netizen dan juga pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman serta beberapa orang-orang yang kami anggap pakar dalam hal bidang hukum dan sebagainya, dan setelah merembukkan hal-hal tersebut, akhirnya kami menyampaikan laporan polisi atau LP terhadap Mas Roy Suryo. Dan bagaimana nanti kelanjutan kita lihat saja ya. Yang pasti ada beberapa yang kami laporkan ya. Yang paling penting adalah laporan ini sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan Bang Michael Sinaga? Pertanyaan dari teman-teman juga itu yang mendesak ya. Nah, dalam video ini kami tidak menyampaikan itu ya. Kami akan mengeluarkan satu persatu apa-apa saja yang sudah
fix untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah LP ini ya. LP mana yang sudah dibuat atau yang bakal dibuat atau yang akan dibuat atau masih dalam pertimbangan, ada beberapa ya, dan itu tidak kami bahas di sini. Yang kami bahas di sini adalah yang pertama dulu deh ya, atas laporan polisi kami kepada terhadap terlapor ya, yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Nah, nanti bisa lihat nih ya, bisa dilihat. Ini salah satu laporan kami ya. Nah, ini di Polres Tangerang Selatan ya. Kebetulan saja ya, itu juga dekat dengan rumah Mas Roy Suryo. Kayaknya seperti itu ya, di Bintaro. Nah, kalau tidak salah kami. Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran lah ya. Kami tidak ingin sebenarnya tidak bahagia, tidak senang untuk hal-hal tersebut ya. Tetapi ini hanya untuk pembelajaran ya, bahwa kita ini janganlah ya dikatakan mengucapkan atau menjelek-jelek atau bahkan menyamakan. Nah, teman-teman, ini ada sangkut pautnya atau ini ada kaitannya dengan UNJ, teman-teman. Nah, kalau pihak UNJ tidak ada klarifikasi secara publik, bisa-bisa UNJ ditutup lagi, teman-teman. Ini Roy Suryo memang membawa penyakit, teman-teman. Dia masih aja kayak gini. Dia membawa penyakit universitas dan memang dia ini pembawa penyakit, teman-teman. Universitas besar dan ternama sekarang tercoreng gara-gara kelakuannya Roy Suryo. UGM kena, UNJ kena. Apa dia nggak malu ya teman-teman ya dengan kelakuannya kayak gini? Dia malah menyeret-nyeret tempat di mana dia mencari ilmu, tempat di mana dia menimba ilmu, di mana dia tempat dia ya itulah teman-teman, kalau orang sudah gelap mata, gelap hati ya kayak gini. Semuanya dibabat habis tanpa ada rasa bersalah dan tanpa ada rasa malu, teman-teman. Manusia dengan hewan itu sungguh dugaan kami itu sungguh luar biasa lah ya. Karena manusia itu, apalagi ini kepercayaan saya ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memang ciptaan yang paling mulia ya, adalah manusia. Jadi kalau manusia disama-samakan dengan hewan, itu berarti menurut kepercayaan saya ya, itu berarti sama dengan menghina sang penciptanya, kan seperti itu ya. Jadi itulah yang mungkin menjadi salah satu dorongan kuat kami membuat laporan ya. Undang-undang ITE yang begini itu orang hukumnya lah ya. Kami bukan di bidang hukum, tetapi paham, cuman tidak ahli ya. Nah, kami ya jujur saja ya tenaga pengajar dan melakukan penelitian ya. Itu saja sih, sederhana dan simpel. Nah, ini terlepas daripada apa yang telah kami teliti itu. Kalau itu kan bisa dilihat di video-video kami ataupun video-video teman-teman lain seperti Bang Bill dan mungkin yang lain-lain sudah banyak ya. Dan untuk khusus Bang Michael yang memang ini agak-agak lebih berat ini sebenarnya ya, tetapi nantilah ya kalau kami sampaikan ya, di hari Minggu kami menunggu itu. Bisa saja nanti apakah kalau sudah dibuat bisa saja kami cabut untuk Bang Michael apabila memang di hari Minggu dia menyatakan permohonan maaf dan mencabut seluruh ya yang konten-konten yang mengandung privasi saya ya sebagai seorang peneliti. Nah, itu saja sih. Tapi kalau tidak ya sudah, mungkin ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Nah, untuk progres daripada hasil dikti ya, itu nanti kita akan informasikan beberapa hari ini ya, dan juga apa keputusan
pihak UNJ nanti kita informasikan beberapa hari ini. Ada ya berita-berita menarik ya, berita menarik itu nantinya. Hanya saja ya nanti ya, tidak hari ini kami atau tidak di video ini kami sebutkan. Kami hanya video ini menyebutkan inilah laporan yang sudah kami buat terhadap terlapor yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Semoga ini menjadi pendidikan buat masyarakat untuk selalu beradab, berkata-kata dengan baik, tidak melontarkan hinaan-hinaan. Kalau berseberangan pendapat itu ada tempat untuk berdiskusi ya.